kita mau sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, sore hari ini, mari saya mengajak teman-teman semua untuk memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita mau sama-sama menyanyikan kecapan dan lihatlah. Karena Tuhan itu udah baik dalam hidup kita. Haleluya. Oke teman-teman, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Ada satu hal teman-teman yang ingin saya bagikan buat teman-teman semua. Tuhan mengingatkan bahwa Dia adalah Bapa. Dia selalu beserta dengan kita. Dia Bapa yang begitu mengasihi setiap anak-anaknya. Oleh sebab itu, teman-teman, dalam kondisi apapun, ingat kita punya Bapa yang selalu ada buat setiap kita. Di kondisi-kondisi yang sulit, di masa-masa kita yang senang, Dia tetap Bapa yang baik. Sebab Tuhan adalah Bapa kita, Dialah segalanya. Dia pencipta kita. Dia Allah, tempat perlindungan kita. Haleluya. Kami tahu Tuhan, Kau Bapa yang setia. Kau adalah segalanya dalam hidup kami. Kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, mungkin sulit bagi kami untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu Tuhan dalam kondisi kami yang sulit. Tapi kami mau Tuhan, biar Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap kami.
setiap kami Tuhan untuk selalu fokus hanya kepada Yesus. Kami mau fokus, kami mau pandang salib-Mu Tuhan. Kami mau terus berpegang hanya kepada Engkau Yesus. Sebab di situ ada sukacita, sebab di situ ada damai sejahtera, sebab di situ ada pertolongan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, sore hari ini kami mau menyembah-Mu, Bapa kami.
Biar kami siapkan hati kami siapkan telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Ajar kami terus Tuhan. Ajar kami terus ya Bapa, supaya kami boleh mengerti rencana-Mu. Mungkin tidak mudah buat kami untuk mengerti, tapi ajar kami untuk terus Tuhan mengerti. Ajar kami Tuhan untuk terus lebih peka Tuhan terhadap apa yang Kau inginkan Tuhan. Biar bukan kehendak kami yang jadi, tapi biar kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Sungguh Engkau luar biasa. Saat ini kami siap untuk mendengar isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami siap. Semuanya sama-sama katakan amin. Shalom Gymers yang dikasihi Tuhan, senang kembali bertemu dengan teman-teman di ibadah online gym. Di kesempatan kali ini saya percaya bahwa teman-teman ada dalam kondisi yang semakin lebih baik, semakin lebih bersemangat, semakin diberkati Tuhan juga. Yang setuju boleh katakan amin. Ya, tanpa panjang lebar lagi, saya pada kesempatan kali ini akan membawa kembali kita kepada satu refleksi dari kebenaran firman Tuhan, yaitu mengenai reaching God's promises, menggapai janji-janji Allah di dalam kehidupan. Dan teks yang saya akan ambil dan kita akan sama-sama renungkan pada kesempatan kali ini terdapat dalam Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya nggak akan baca semua ayat ini, tetapi mari kita simak baik-baik apa yang menjadi poin penting dalam narasi ini, sehingga kita dapat memahami sebagai generasi yang hari ini ada, generasi yang Tuhan pilih dan tetapkan di tengah-tengah gereja Tuhan dan di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kita dapat menggapai janji-janji Tuhan. Dan apa yang kita lihat di dalam konteks dari Yosua pasal yang pertama, maka kita menjumpai ketika Yosua telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan menjadi pemimpin selanjutnya dari bangsa Israel menggantikan Musa. Dan posisi ini bukan posisi yang mudah, karena apa? Yosua selama ini bukanlah orang yang mengambil peran penting di dalam kepemimpinan dari bangsa Israel, karena fungsi kepemimpinan di bangsa Israel selama ini dihandle oleh seorang namanya Musa, orang yang cukup senior dan nabi yang sangat disegani di antara orang Israel. Karena apa? Mereka atau dialah yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, yang setelah 10 tulah itu terjadi, 10 tulah yang sangat dahsyat yang memaksa Firaun untuk mengeluarkan orang Israel dari tanahnya. Dan Musa membawa orang Israel hampir masuk ke tanah perjanjian di Kanaan. Tetapi akhirnya Tuhan memutuskan bahwa Musa dan generasi seangkatannya yang keluar dari tanah perbudakan, yang keluar dari tanah Mesir, tidak dapat melanjutkan perjalanan mereka. Karena apa? Mereka dianggap tidak layak untuk masuk menggapai janji-janji Allah. Dan kalau kita baca di dalam Alkitab, secara khusus dalam perjanjian lama, maka firman Tuhan berkata, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah adalah tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tanda dari kesuburan, tanda dari berkat dan kelimpahan yang sangat luar biasa. Hanya saja orang-orang yang berdiam di tengah-tengah tanah yang Tuhan janjikan adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Tetapi kemudian dari sini kita melihat bahwa ketika kemudian selama perjalanan bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, mereka harus berputar-putar dari satu tempat ke tempat yang sama kembali. Maka kita melihat bahwa ada proses yang Tuhan izinkan dilalui oleh orang Israel, dilalui untuk menseleksi mereka yang layak untuk menggapai janji-janjinya. Dan saya percaya janji-janji Allah itu tersedia hanya bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bukan bagi orang yang setengah-setengah mengikut Dia, bukan bagi orang yang masih suam-suam kuku, yang gak sungguh-sungguh untuk percaya dan mengasihi Tuhan. Dan saya percaya bahwa angkatan yang pada saat itu ada merupakan angkatan yang sedang diseleksi hatinya, sikapnya, bagaimana kemudian mereka layak untuk menggapai setiap janji yang Tuhan telah persiapkan bagi mereka. Karena saya percaya bahwa di dalam Alkitab juga berkata bahwa rancangan Allah itu adalah rancangan damai sejahtera
dan bukan rancangan kecelakaan. Dan di dalam rancangannya ada hari depan yang penuh dengan harapan. Dan demikian pula janji yang sama itu tersedia bagi setiap orang di sepanjang kisah Alkitab, bahkan sampai saat ini. Dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, teman-teman yang mendengarkan di rumah ibadah Jim pada saat ini, ada beberapa hal yang akan kita coba telusuri dan kita renungkan. Bagaimana kemudian kita sebagai generasi ini dapat menggapai dari janji-janji Allah yang Tuhan telah persiapkan bagi kita. Yang pertama adalah setiap tempat yang diinjak Tuhan akan berikan kepada kita. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ini ayat yang ketiga. Berbicara soal apa? Ini berbicara soal berkat yang Tuhan telah tetapkan di dalam diri kita. Tuhan telah tanamkan satu pohon berkat di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Melalui kehidupan kita ada berkat-berkat yang bertumbuh dan menghasilkan buah. Hidup kita mengalami kelimpahan. Sehingga itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya konsep berkat yang benar. Berkat bukan sesuatu yang harus dikejar. Karena apa? Berkat itu tergantung kepada diri kita sendiri. Janji Allah itu tergantung bagi diri kita sendiri. Karena apa? Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Dan Tuhan berbicara kepada Yosua, setiap tempat, bukan hanya setiap tempat, kemanapun kamu melangkah ada berkat di sana. Jadi jangan cari berkat. Karena apa? Berkat sudah tersedia bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Bagi kamu dan saya, bagi kita semua. Ada berkat yang besar yang Tuhan izinkan untuk menjadi milik kita. Karena itu kita harus melihat diri kita. Kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus memulai hidup dalam level kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Hidupmu jangan seperti hidup yang lama lagi. Kalau dulu hidupmu malas-malasan, hari ini hidupmu harus jauh lebih baik. Harus jauh lebih rajin. Kalau dulu hidupmu biasa-biasa saja, hari ini kamu harus jadi orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa bukan ditentukan oleh seberapa besar karya yang engkau sedang hasilkan dalam kehidupanmu. Tetapi karunia itu, hidup yang luar biasa itu terjadi ketika dengan siapa engkau berjalan saat ini. Kalau engkau berjalan bersama-sama dengan Allah yang luar biasa, maka hidupmu akan dipenuhi dengan hal-hal yang luar biasa. Bukankah ada lagu pujian mengatakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat menyertai setiap langkahku. Karena apa? Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Tuhan yang sama yang menyertai Yosua berjanji bahwa setiap tempat yang diinjak akan menjadi milik dan kepunyaannya. Dan saat ini janji Tuhan yang sama, jika kita relevansikan dengan kehidupan kita saat ini, maka kita dapat melihat bahwa setiap langkah kita, setiap perbuatan kita, di sana ada berkat. Di mana kita hadir, di sana ada berkat. Di mana kita kemudian menyembah Tuhan, di sana ada berkat Tuhan. Bukankah ini adalah hal yang luar biasa, Jimers? Sebagai anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi ini saya tahu bahwa ada banyak orang mengalami kesulitan hidup. Ada banyak orang mengalami ketidakpastian dalam kehidupan ini. Karena apa? Saya mau kemana? Saya mau bikin apa? Saya mau makan apa? Atau mungkin ada juga yang berpikir, saya mau makan siapa habis ini? Ya, karena kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi esok. Tapi kita akan senantiasa aman di hari esok ketika kita selalu dekat dengan Tuhan. Bukankah firman Tuhan juga berkata, jikalau firman-Ku tinggal di dalam kamu, ya, mintalah apa saja dalam konteks yang kita perlukan, dan Tuhan akan mendengarkan keperluan kita. Janji Tuhan sungguh jelas bagi setiap orang yang mengandalkannya. Janji Tuhan bukan janji yang blur, bukan janji yang sifatnya PHP, pemberi harapan palsu, tetapi janjinya selalu penuh dengan kepastian. Karena itu ketika kita melihat orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, satu step baru dalam kehidupan mereka setelah mereka melangkah melewati sungai Yordan. Mereka menghadapi satu kota yang sangat luar biasa, namanya kota Yeriko. Dan secara manusiawi ini adalah kota yang sangat kuat. Bahkan firman Tuhan berkata di atas tembok itu bisa jalan berapa kereta kuda sekaligus. Mungkin two ways ya.
Mungkin juga bisa 3 ways, karena kota itu merupakan kota yang punya pertahanan yang sangat kuat, temboknya sangat besar. Tetapi apa yang terjadi? Dan firman Tuhan mengatakan, ketika mereka hanya menaikkan syukur, pujian, dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, mengelilingi tembok selama 7 kali dalam sehari, dan mereka mengerjakan selama 7 hari. Apa yang terjadi? Tembok itu diruntuhkan, dan kota itu bisa direbut. Ya. Dan janji-janji itu dapat direbut dari orang-orang yang tidak seharusnya memegang janji Allah. Mungkin kita akan berpikir bahwa ini adalah langkah yang jahat ya dari orang Israel, tapi enggak. Janji Allah selalu mendatangkan kebaikan, supaya semua orang yang tidak mengenalnya menjadi mengenal Dia melalui kehadiran anak-anaknya, melalui kehadiran umatnya. Bukankah ini hal yang luar biasa? Teman-teman Dreamers, jika engkau sedang mengalami keputusasaan, jika engkau sedang mengalami kebimbangan, engkau sedang bertanya-tanya, masa depan saya gimana? Apa yang saya mau kerjakan ke depan ini? Apakah saya mungkin akan menjadi orang yang berhasil dan beruntung? Nah, firman Tuhan hari ini beri jaminan kepada kita, ya, bahwa setiap tempat yang kita injak telah diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita, dan firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Artinya ketetapan Tuhan berlaku kepada orang Israel di masa lalu dan kepada kita pada saat ini. Orang-orang yang mengasihi Tuhan akan mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sekalipun badai silih berganti datang, orang lain mungkin rebah, orang lain mungkin akan jatuh, tetapi anak-anak Tuhan sekalipun jatuh, tapi tidak akan tergeletak. Janji Tuhan yang kedua, ya, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Pada ayat yang kelima, ketika Tuhan berbicara kepada Yosua bahwa seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, artinya bahwa selain dari faktor eksternal, ya, selain daripada faktor dari kebutuhan atau pekerjaan dan lain sebagainya, ada orang-orang yang di sekeliling kita yang tentu tidak menyukai kehidupan kita, yang mereka-rekakan yang jahat kepada kita. Dan firman Tuhan berkata, tidak seorang pun akan bertahan menghadapi kita seumur hidup. Karena apa? Tuhan bersama-sama dengan kita. Sebab janjinya kepada Yosua, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Mungkin beberapa orang mengambil ayat ini sebagai jimat, sebagai booster untuk motivasi mereka, ya. Tapi saya melihat ayat ini sebagai janji Allah. Janji itu akan diberikan ketika kedua belah pihak itu membuat kesepakatan. Ya. Janji itu akan digenapi ketika kedua belah pihak yang berjanji saling sepakat. Dan seringkali kita miss di sini. Kita belum bersepakat dengan Tuhan, tapi kita sudah klaim janji Tuhan. Anak-anak muda yang dikasih Tuhan, kita harus punya cara pandang yang benar soal janji Allah ini. Bahwa kita perlu membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan sangat menentukan apakah kemudian kita akan hidup dalam perkenanannya atau tidak. Dan firman Tuhan berkata, seorang pun tidak akan bertahan jika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sama seperti penyertaan Tuhan yang Tuhan lakukan kepada orang-orang di masa lalu. Demikian pula bagi kita ini masih relevan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, tidak berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya dalam kekuasaannya. Demikian pula Tuhan yang sama yang melakukan hal-hal yang ajaib bagi orang-orang generasi terdahulu, generasi-generasi muda terdahulu yang sekarang telah menjadi tua. Demikian juga bagi kita, generasi muda yang hari ini diangkat oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang akan membuat tidak ada seorang pun yang akan dapat menyentuh engkau. Sekalipun dia mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan akan membuat kebaikan dalam kehidupan kita sekalian. Sama seperti ketika Yusuf
dijual oleh saudara-saudaranya. Dalam masa yang sangat panjang maka kita dapat melihat Yusuf mengalami secara manusia penolakan demi penolakan dari satu tempat ke tempat lain. Tapi apa yang terjadi? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Situasi, kita boleh dipecat, kita boleh mengalami pemotongan gaji, kita mungkin hari ini sedang bingung untuk memastikan langkah kita ke depan. Tetapi Tuhan sedang mendesain hidup kita untuk kebaikan. Dan saya percaya akan selalu ada hikmah di balik setiap situasi yang sukar. Bukankah sebagai anak-anak Tuhan, justru di masa sulit, di masa sukar, kita menjadi semakin kuat. Ya, anak-anak Tuhan dalam menggapai janji Allah, di dalam masa sukar, di dalam masa sulit, janji-janji Allah masih digenapi. Suatu ketika saya pernah pergi memancing ke daerah Banten ya, daerah Merak, dan saya naik ke dalam satu perahu nelayan yang saya bayar pada saat itu untuk pergi ke satu pulau, dan di pulau itu penuh dengan batu karang dan ombaknya sangat besar. Dan pada saat itu memang lagi air pasang dan ombak dan arus sangat besar. Dan apa yang terjadi, bahwa ketika saya mancing di sana, ikan yang besar yang saya dapatkan. Ikan besar, nggak banyak. Cuma 1 ekor. Wah, kok nggak banyak ya? Padahal udah pergi ke satu pulau dan saya harus bayar harga untuk pergi ke sana. Tetapi ketika saya bandingkan waktu saya mancing di pinggir laut yang airnya tenang, saya hanya dapat ikan rawe, ikan kecil. Apa bedanya? Kesulitan, arus kehidupan yang kuat akan membawa kita kepada janji Allah yang besar juga. Ini adalah satu kenyataan di dalam kehidupan kita. Kesulitan justru tidak membuat kita patah semangat untuk menghadapi situasi ini. Tetapi kesulitan justru membuat mata kita terbuka bahwa ada berkat Tuhan yang besar di sini. 2 janji Allah ini yang saya mau bagikan kepada teman-teman. Ya, yang pertama bicara soal berkat Tuhan, yang kedua bicara soal penyertaan Tuhan. Bagaimana kita dapat menggapai janji-janji Allah ini supaya ini menjadi real dalam kehidupan kita? Mungkin nggak ini menjadi nyata dalam kehidupan saya, atau ini hanya cerita dalam Alkitab. Saya mau katakan ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kita ketika kita memulai apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan di dalam ayat yang ke-7 ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang kuperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Tuhan udah kasih firman-Nya, Tuhan udah kasih guidance kepada kita. Tuhan udah kasih guidance kepada orang Israel melalui Musa untuk mereka turuti supaya hidupnya berhasil dan beruntung. Tuhan mau umatnya mengikuti guidance itu supaya di masa yang akan datang mereka menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Ya. Dan yang kedua, bukan hanya berbicara mengenai bertindak hati-hati sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana untuk menggapai janji Allah, kita harus merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya tidak mau mengajak teman-teman menjadi ahli Taurat, tetapi saya mau mengajak teman-teman untuk menjadi pelaku firman, pendengar firman yang baik, pembaca firman yang baik. Supaya apa? Supaya pengalaman imanmu bukan hanya dari kata orang, bukan hanya dari kata majalah, bukan hanya dari kata cerita, tetapi pengalaman imanmu bersama dengan Tuhan engkau alami sendiri, sama seperti Ayub mengalami pengalaman imannya sendiri ketika dia mengatakan, dahulu aku mengenal engkau, dalam tanda kutip Tuhan, dari kata orang, tetapi aku sendiri sekarang telah melihat siapa engkau, siapa Allah yang aku sembah, siapa Allah yang aku percayai. Dan kita melihat bahwa hidup dari Ayub di dalam masa sukar itu dipulihkan oleh Tuhan. Kita harus bertindak hati-hati. Kita harus merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan siang dan malam. Yang ketiga, kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Karena firman Tuhan berkata, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
Saya selalu bertanya, kenapa Tuhan selalu berjanji untuk menyertai? Kenapa Tuhan selalu berjanji untuk selalu bersama-sama dengan kita? Maka saya diingatkan dengan satu pujian yang sebenarnya ini dari Alkitab juga. Dia nyanyi gini, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Tuhan berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tapi Dia berjanji memberi kekuatan. Ya. Jangan pernah nyerah, jangan putus asa. Karena apa? Perjalanan kehidupan ini bukan hanya kita saja yang hadapi, tapi ada banyak orang lain yang menghadapi. Mungkin teman-teman menghadapi kesulitan, jangan mengasihani diri sendiri dan mengatakan, aduh saya nggak punya harapan lagi. Aduh masa muda saya harus mengalami situasi seperti ini. Ada anak-anak muda yang saya temukan bahwa mereka mengatakan, aduh saya malu jadi angkatan virus corona ya. Saya lulus dari SMA karena virus corona. Saya lulus sidang skripsi karena saya mengalami di masa-masa ini mengalami pandemi yang luar biasa yang namanya virus corona. Sehingga orang menjuluki ini angkatan virus corona. Jangan pandang dirimu, jangan kasihani dirimu sendiri di dalam kelemahanmu. Tetapi pandanglah bahwa Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi karena Tuhan mengasihi kita. Ingat dan camkan ini baik-baik, Gymers, Youthers, dimanapun kamu berada. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan menyertai perjalanan kehidupan kita. Tuhan akan memberkati langkah-langkah kita ketika kita melakukan hal-hal yang saya sudah sampaikan tadi. Ada berkat yang Tuhan telah tetapkan. Ada perlindungan yang Tuhan telah tetapkan. Caranya, bertindak hati-hati, renungkan firman Tuhan, dan kuatkan dan teguhkan hati kita. Sebab Dia mengasihi kita, Dia menyertai kamu dan saya, kemanapun kita pergi. Kiranya Tuhan memberkati dan sampai jumpa kembali di ibadah Gym online selanjutnya. Kita terus berdoa keadaan ini semakin lebih baik lagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu jika pada kesempatan kali ini Youthers, Gymers dimanapun berada yang hari ini sedang menyaksikan ibadah online gym, kami semua dikuatkan oleh Tuhan. Kami semua memahami bagaimana Tuhan menghendaki kami menggapai janji-janji yang Kau telah sediakan bagi kami. Tuhan, kami berdoa supaya keadaan ini semakin lebih baik. Kami terus berdoa supaya kami semakin lebih kuat dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa lagi.